Pertanyaan pertama ini bisnisnya Ultra Start, omsetnya kurang lebih 10 juta per bulan atau profit bersihnya kurang lebih 4 juta per bulan. Ibu dari Lumajang, Food and Beverage. Usahanya tidak disebutkan. Pertanyaannya apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana caranya agar kita bisa buka cabang di luar kota dengan modal yang sedikit. Terima kasih. Oke, ini orangnya ada, ada, orangnya ada di sini. Bisa langsung dijawab mungkin dari Pak Yuda. Ini orangnya berkenan apa enggak di spotlight? Izin, Bu. Apakah berkenan untuk di spotlight bareng Pak Yuda? Oke, Mas Tanang pertanyaannya di copy ke komentar situ ya, biar saya bisa baca. Oh, enggak. Eh, Benar. ini nanti biar saya full spotlight di sayanya aja. Untuk penanya yang belum konfirmasi mau disebutkan namanya apa tidak, Ya, eh, berarti nanti nggak saya sebutkan namanya. pertanyaannya masih ini, tidur mungkin. Tapi hadir ya Mas ya? Hadir, hadir. Oke, Ini. siap. Oke, Oke. ya. Bentar. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrahli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang untuk bisa belajar bersama hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Kemudiannya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Ya, alhamdulillah teman-teman yang tidak ada halangan minta tolong on cam ya, kecuali yang memang ada halangan tidak apa-apa. Gitu. Ya, ini kita mulai dulu ada 17 peserta yang hadir. Ya, pertanyaan pertama ada dari Ibu di Lumajang yang ya namanya belum bisa saya sebutkan ya. Ada pertanyaan ini itu apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana caranya agar kita bisa buka cabang di luar kota dengan modal yang sedikit. Ya. Ini ibunya usahanya food and beverage, namun ini pertanyaan umum untuk teman-teman yang usahanya lain juga, bidang yang sama atau bidang yang lain, begitu. Nah, ini saya suka pertanyaannya, ya, karena ini sering muncul pertanyaan saat usaha sudah mulai ada harapan untuk berkembang ya, teman-teman. Bagaimana caranya buka usaha di luar kota dengan modal yang sedikit? Ya, Ibu yang di Lumajang, saya ingin menyampaikan sesuatu. Kadang pengusaha itu terlalu fokus bagaimana buka cabang. Padahal yang lebih penting itu adalah apakah usaha ini sudah siap dicabangin. Karena cabang itu bukan sekedar pindah tempat, lalu kita jualan lagi, bukan. Tapi cabang itu sebenarnya kita menduplikasi sistem. Nah, masalahnya adalah banyak usaha itu belum kuat sistemnya, tapi sudah ingin punya banyak cabang. Nah, itu masalahnya di situ. Akhirnya yang terjadi apa? Ada kita malah susah untuk berkembang. Kenapa kok susah berkembang? Karena ownernya itu pecah di fokusnya, ya. Jadi ibu, saya justru senang kalau ibu itu tadi menyampaikan dengan modal yang sedikit. Artinya ibu masih berhitung dan penuh kehati-hatian di sini. Dan menurut saya ini cukup bagus ya, karena banyak usaha itu
bisa jadi gagal karena mereka terlalu cepat untuk ekspansi. Begitu ya. Ya kita bisa lihat beberapa usaha yang ekspansinya cepat tapi tiba-tiba kehabisan nafas dan kemudian akhirnya menghilang satu persatu ya. Nah, kalau ingin buka cabang dengan model yang ringan, itu ada beberapa hal yang menurut saya harus disiapkan di Ibu ya. Yang pertama adalah pastikan produknya kuat dulu nih. Ya, karena cabang itu tujuannya adalah memperbesar ya. Memperbesar apa? Memperbesar apa yang sudah ada. Nah, kalau produk utamanya masih belum stabil, maka buka cabang itu masalahnya yang akan menjadi besar. Masalahnya menjadi membesar begitu. Jadi pastikan dulu produknya itu repeat ordernya sudah bagus. Customer mulai loyal dengan kelihatan di repeat ordernya. Kemudian kualitasnya sudah stabil dan usaha di cabang pertamanya itu sudah sehat. Begitu. Nah, yang kedua adalah kita harus coba nih bangun SOP sederhana dulu. Ini penting, Bu. Ya, karena kalau semua masih berdasarkan feelingnya owner, maka saat owner nggak ada, usahanya mulai goyang. Minimal kita punya yang namanya SOP produksi, SOP pelayanan, ya, SOP buka tutupnya bagaimana, SOP cash flow yang sederhana itu bagaimana. Tidak perlu yang tebal dulu, nggak apa-apa. Tapi yang penting ada dulu dan bisa diduplikasi. Dan yang paling penting adalah bisa diikuti oleh orang lain, artinya pegawai baru di cabang yang baru. Karena tanda usaha itu siap dicabangin itu adalah usaha itu tetap bisa jalan walaupun owner tidak selalu hadir. Nah, di materi sebelumnya saya sampaikan owner itu wajib hadir seharinya minimal 2 jam di usahanya, begitu. Ya. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga ini penting. Jangan langsung berpikir untuk membuka cabang yang besar. Jangan, ya. Kadang pengusaha itu kalau dengar cabang itu kan yang dibayangin apa coba? Sewa tempatnya mahal, setting interiornya juga mahal, karyawannya banyak begitu ya. Padahal di fase awal itu yang paling penting bukan terlihat besar ya, tapi tes pasar dulu Ibu. Misal di calon tempat yang baru nih, kita naksir tempat. Kita di situ bisa melakukan sistem titip jual dulu di tempat tersebut atau di area dekat situ. Kemudian kita bisa bikin booth kecil dulu di situ untuk tes pasar dulu, validasi dulu. Kita juga bisa eksekusi reseller di daerah di situ, dekat-dekat yang mau kita buka cabang. Kemudian bisa juga kita eksekusi yang namanya partnership. Bisa juga kita eksekusi yang namanya sharing tempat sama orang yang sudah buka di daerah situ. Nah, kemudian kalau sudah valid, profitnya oke, baru kita bisa buka cabang di situ. Gitu. Jadi modal di awal atau modal kerja tidak terlalu berat di awal, Ibu ya. Karena banyak orang itu yang bisa jadi bangkrut ya karena ekspansinya terlalu besar. Belum apa-apa sudah sewa ruko mahal dan interiornya sudah besar-besaran begitu. Itu boleh kalau usaha kita sudah terbukti. Tapi kalau belum terbukti untuk cabang kedua, saran saya jangan dulu. Nah, yang keempat, apa yang perlu diperhatikan ya, Ibu harus milih kota atau kecamatan yang sudah ada pasarnya. Jangan tergoda biasanya ya. Orang itu tergoda sama cabang yang oh ternyata tempatnya murah kok sewanya begitu. Ya sudah saya bukain aja begitu. Ya kita harus sadar kita itu product driven atau market driven begitu. Ya. Usaha kita itu bisa berhasil karena sudah ada marketnya atau karena kita yang memang produknya luar biasa dan akhirnya membentuk market baru. Tapi kebanyakan dari kita memang usahanya bukan product driven ya, tapi uh, masih di market driven begitu. Ya. Jadi sekali lagi jangan buka cabang hanya karena kelihatan tempatnya murah, jangan. Tapi coba dilihat nih, di situ marketnya cocok nggak dengan produknya Ibu? Kemudian apakah ada daya belinya tidak? Kemudian apakah produknya bisa diterima apa tidak? Kemudian apakah ada peluang repeat order apa tidak? Karena cabang yang bagus itu bukan karena sewanya murah ya, tapi karena perputarannya ada dan sehat. Itulah kenapa kita beberapa kali mungkin sering melihat ada yang namanya toko HP.
Di situ berjejer toko HP yang lain. Ya, dia membentuk pasar sendiri. Dan saya yakin dia juga melakukan konsep yang sama. Dia melakukan konsep market driven begitu. Karena marketnya sudah ada. Tiba-tiba ibu bisa melihat ada, kalau di daerah Surabaya itu ada yang di daerah Jagalan ya. Ada toko lampu di situ. Semuanya toko lampu dan mereka membentuk market sendiri. Itu juga tujuannya jelas. Kalau saya buka toko listrik di situ sudah pasti langsung laris. Tapi memang ada konsekuensinya masalah pricing dan lain-lain ya. Nah, di pagi ini dengan pertanyaan tersebut saya juga ingin menyampaikan ke Ibu ya, kadang owner itu terlalu cepat untuk pengen punya cabang banyak. Ya, padahal usaha utamanya sendiri itu belum benar-benar rapi. Akhirnya owner itu bisa bisa jadi lari dari satu titik ke titik yang lain. Bisa jadi owner itu capek, cash flow-nya jadi berat, dan mentalnya sudah mulai turun karena capek duluan. Jadi ibu lebih baik satu cabang kecil tadi itu disehatkan dulu, dimaksimalkan dulu, disempurnakan dulu daripada kita punya 3 cabang tapi banyak kebocoran. Ya, ya karena bisnis itu bukan bukan lomba terlihat besar ya. Kita kan tidak berlomba dengan yang lain sebenarnya. Tapi kita berlomba dengan diri kita sendiri. Lomba untuk bertahan dan bertumbuh dengan sehat. Ya, catatannya adalah bertumbuh dengan sehat. Nah, saya ingin memberikan tambahan sedikit ya di sini. Jadi untuk teman-teman yang lain juga. Jadi sebelum buka cabang pastikan ownernya juga siap naik level. Ya, apakah ada owner yang tidak siap naik level? Banyak. Ya, karena semakin banyak titik usaha, semakin owner itu diwajibkan untuk paham tentang belajar delegasi. Owner itu harus lebih paham tentang kontrol sistem. Artinya kalau ada yang nggak cocok dengan sistem sama yang di lapangan, owner itu harus belajar kontrol. Dan leadershipnya harus terlatih di situ. Owner harus pinter membaca laporan. Agar apa? Agar kita bisa membandingkan cabang satu dengan yang lain. Ini sehat apa enggak? Ini ada bocornya apa tidak? Dan kemudian owner itu juga harus belajar memimpin orang. Karena semakin banyak cabang, semakin banyak tipikal orang yang berbeda-beda. Nah, kalau ownernya itu masih semua dipegang sendiri, maka semakin banyak cabang bisa jadi semakin besar capeknya, ya. Dan Ibu, mungkin yang terakhir ya di pertanyaan yang pertama ini, eh, cabang yang sehat itu tidak harus lahir dari modal yang besar kok, ya. Tapi dia itu biasanya lahir dari sistem yang mulai rapi, ya, produk yang mulai kuat, ya, kemudian owner yang mulai naik kelas, yang tadi saya sebutkan tadi itu. Ya. Jadi semangat ibu yang di Lumajang, eh, pelan-pelan, nggak usah buru-buru besar, yang penting jenengan bisa nikmatin di situ. Oke, baik. Terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Mas Tanan.